Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Rahmasari, motivator magang, ingin mengerjakan tugas belajar di luar kelas hari ke-22, yaitu tentang tema kurikulum matematika kedua. Pertanyaan 1A dari 1, yaitu apa syarat sebelum memberikan modul M2A? Yaitu syaratnya anak sudah terampil M1B dan T1A. Dan yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari modul M2A? Tujuan utamanya adalah anak menyukai modul M2 dan tujuan khususnya adalah anak sudah terampil menulis angka 1 sampai 5. Dan yang ketiga, bagaimana cara motivator memberikan modul M2A? Yaitu caranya dengan mengajak anak berdialog, memberikan motivasi, mengajak anak berhitung angka 1 sampai 5, dibimbing menulis angka dan konsep nulisnya yang benar. Dan tahap M2A menulis angka 1 sampai 5 dengan bantuan titik-titik. Yang selanjutnya menulis angka 1 sampai 5 tanpa bantuan titik-titik. Lalu dalam lembaran M2A tidak harus diselesaikan secara semua, yang utama adalah prosesnya. Yang terakhir, berikan reward dan evaluasi. Lalu pertanyaan yang keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul M2A? Yaitu tujuan utamanya, perhatikan ekspresi anak dan pastikan anak tertarik, senang, antusias saat bermain modul. Cara evaluasi tujuan khususnya adalah motivator memperhatikan anak menulis, pastikan anak menulis angka 1 sampai 5 dengan benar. Lalu pertanyaan yang kelima, apa tahap selanjutnya setelah modul M2A? Tahap selanjutnya yaitu modul M2B. Dan pertanyaan yang B, mengenai modul M2B, pertanyaan pertama, apa syarat sebelum memberikan modul M2B? Yaitu syaratnya anak sudah terampil M2B. Lalu pertanyaan yang kedua, apa tujuan utama modul dan tujuan khusus M2B? Yaitu tujuan utamanya anak menyukai modul M2B dan tujuan khususnya anak terampil menulis angka 6 sampai 10. Lalu pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara motivator memberikan modul M2B? Yaitu caranya mengajak anak menulis angka 1 sampai 10 diawali memegang tangan anak sambil dibimbing menulisnya. Dan mengajak anak menulis angka 1 sampai 10 diawali memegang tangan anak sambil dibimbing menulis. Lalu simbol angka dengan konsep yang benar. Menulis angka 6 sampai 10 dengan bantuan titik-titik menulis. Lalu menulis angka 6 sampai 10 tanpa bantuan titik-titik. Dan dalam lembaran M2B tidak harus diselesaikan secara semua, yang utama adalah prosesnya. Yang terakhir adalah berikan reward dan evaluasi. Lalu pertanyaan yang keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul M2B? Yaitu tujuan utamanya, perhatikan ekspresi anak, pastikan anak tertarik, senang, antusias saat bermain modul. Cara evaluasinya, tujuan khususnya yaitu motivator memperhatikan anak menulis, pastikan anak menulis angka 6 sampai 10 dengan benar. Dan pertanyaan yang kelima, apa tahap selanjutnya setelah modul M2B? Yaitu tahap selanjutnya M4A. Dan pertanyaan yang C, mengenai modul M3A, berikut ini. Yang pertama, apa syarat sebelum memberikan modul M3A? Yaitu syaratnya MTK 1B. Dan yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari modul M3A? Tujuan utamanya anak menyukai modul M3A dan tujuan khususnya anak mengerti konsep penjumlahan tanpa menyimpang. Dan pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara motivator memberikan modul M3A? Yaitu dengan cara anak harus mengenal simbol 1 sampai 10 dan dengan cara mengajak anak berhitung 1 sampai 10 dengan narasi, yaitu 1 tambah 1 sama dengan berapa. Lalu meminta anak menghitung jumlahnya dengan cara mana simbol angka yang sesuai. Dan selanjutnya
anak dengan menarik garis selanjutnya. Dan jangan lupa berikan reward dan evaluasi. Dan yang terakhir, modul 1 lembar M3A tidak harus diselesaikan secara semua. Yang utama adalah prosesnya. Dan yang terakhir, pastikan berikan reward dan evaluasi. Lalu pertanyaan yang keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari modul M3A? Yaitu tujuan utamanya, perhatikan sikap ekspresi anak, pastikan anak tertarik, senang, antusias saat bermain modul baca. Lalu cara evaluasi tujuan khususnya, pastikan anak terampil berhitung menggunakan jari dengan benar mengerjakan modul ini. Dan pertanyaan yang kelima, apa tahap selanjutnya setelah modul M3A? Tahap selanjutnya yaitu M3B. Lalu yang D, mengenal modul M3B. Berikut ini pertanyaan yang pertama. Apa syarat sebelum memberikan modul M3B? Yaitu syaratnya anak sudah mengerti modul M3A dan anak mengerti konsep penjumlahan. Lalu yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari modul M3B? Tujuan utamanya anak mengerti modul M3A dan sedangkan tujuan khususnya mengerti konsep penjumlahan dengan menyimpan. Lalu pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara motivator memberikan modul M3B? Caranya yaitu dengan cara anak sudah mengenal angka 1-10, mengajak anak berhitung dengan cara menyimpan angka yang besar. Lalu minta anak dengan menghitung jumlahnya dan mencari mana simbol angka yang sesuai, dan mengajak anak untuk menggarisnya. Jangan lupa berikan reward dan evaluasi. Yang terakhir, modul 1 lembar M3B tidak harus diselesaikan secara semua, yang utama adalah prosesnya. Lalu pertanyaan yang keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul M3B? Yaitu cara tujuan utamanya, perhatikan sikap ekspresi anak, pastikan anak tertarik, senang, antusias saat bermain modul. Dan cara evaluasi tujuan khususnya, pastikan anak terampil berhitung menggunakan jari dengan benar. Mengerjakan modul ini, pastikan anak terampil logika penjumlahan dengan konsep menyimpan. Dan pertanyaan yang terakhir yang kelima, apa tahap selanjutnya setelah modul M3B? Tahap selanjutnya yaitu M4A. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.